Hai semua, hello, selamat datang ke YouTube channel saya. Pada hari ini, saya ingin mengongsikan pengalaman pribadi saya dalam mempersiapkan anak saya untuk ke sekolah. Ini adalah anak saya yang pertama. Jadi, sebagai seorang ibu, first time mom yang mau hantar anak ke sekolah, saya mempunyai banyak kerisauan. Dan apalagi saya adalah seorang guru pemulihan khas selama 10 tahun dan melihat banyak jenis anak-anak yang datang ke sekolah. Saya dealing dengan anak-anak yang mempunyai masalah pembelajaran di sekolah. Jadi masalah-masalah itu secara tidak langsung masuk dalam pikiran saya dan membuatkan saya sangat risau tentang anak saya untuk ke sekolah. Untuk pengetahuan, anak saya akan masuk ke dalam prasekolah pada minggu hadapan, beberapa hari lagi kan. Saya telah memikirkan apa yang saya perlu lakukan sejak tahun lalu. Jadi ada 2 stage yang saya lakukan setelah membuat research. Research itu saya telah bahagikan kepada 2 peringkat dan itu yang saya akan kongsikan pada hari ini. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus kepada video ini. Stage yang pertama adalah terhasil daripada suatu situasi. Saya akan mulakan dengan berkongsi satu yang mungkin tidak manis didengar, tapi ini adalah pengakuan yang mungkin relatable kepada semua. Sama seperti kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang, Zoe telah terekspos dengan gadget dan especially YouTube. Bila dia menonton video YouTube dan juga mula untuk belajar main game, I realized that dia kurang minat dalam pembelajaran. Bila saya coba untuk ajar dia ABC, it's really hard to get her into learning. Walaupun dia masih dalam usia 2 tahun, 3 tahun, I was thinking like ada juga budak yang awal-awal lagi dia boleh kenal huruf sudah. Jadi mungkin saya boleh bagi dia exposure awal tentang ini alfabet, begitulah saya cakap. Tapi bila saya coba untuk bawa dia belajar, dia tidak mau. Bila saya coba untuk guna YouTube video untuk kasih tengok dia belajar itu alfabet pun dia tidak mau. Kalau saya mengajar di kelas pemulihan, perkara pertama yang saya deal dengan anak-anak adalah kesukaran dorang untuk menumpukan perhatian dalam pembelajaran yang sedang berjalan. Jadi saya berpikir, sebelum saya ajar dia mengenal huruf, mungkin apa yang dia tiada sekarang adalah kemahiran untuk menumpukan perhatian dalam melakukan sesuatu. Jangan bilang pergi belajar huruf lah. Buat sesuatu benda yang macam mewarna, belum lagi dia dapat fokus. What I mean with focus is, dia tidak dapat duduk dalam tempo masa more than 50 minutes. Bila ada student yang begitu di sekolah, dia akan sangat membuatkan dia susah untuk belajar sebab dia sukar untuk fokus. Because when a student in my classroom, dia macam menggunting caput, dia tidak dapat fokus, main pun dia tidak dapat fokus, selalunya dia akan resulting in mengganggu anak-anak lain yang mau belajar. Jadi, I was thinking like, oh, anak saya tidak dapat diam-diam dalam beberapa menit. Macam mana kalau dia di sekolah? Ini ada handphone, bolehlah buat dia duduk diam-diam. Tapi kalau di sekolah, belajar dia tidak akan guna handphone. Jadi, the first thing that she need to do is that dia perlu untuk fokus dulu. So, saya draft macam 7 hari punya activity. I was like, oh, after 5th day or after 7th day, I will be writing another plan untuk sampai kasih cukup 30 hari. Tetapi, apa yang saya buat adalah yang 7 hari itu saja. But, 7 days walaupun nampak macam pendek kan, dia sebenarnya sangat membantu si Zoe untuk ke fasa yang seterusnya. Oke, jadi dalam 7 hari itu apa yang saya buat adalah yang pertama, saya bawa dia mewarna. Mewarna ni macam perkara biasa aja kan. Tapi mewarna is one of the activities yang akan dilakukan di prasekolah dan juga di tahap 1. Sebelum ini, dia mau mewarna. Tapi dia punya attention span itu tidak panjang. So I was thinking like apa yang boleh buat supaya anak saya boleh fokus dalam sekurang-kurangnya 15 menit. Itu je saya punya goal yang pertama. So saya perhati dia punya gaya. Sebab dia di handphone je kan. Pada waktu itu saya realize bahawa kartun yang dia suka tengok adalah Number Block. Dia excited betul nampak itu karakter-karakter dalam Number Block. So I was like, why not I use this interest. Saya print out all the materials, semua memang Number Block sejak waktu tu. And then selepas saya balik dari mengajar waktu petang, selepas dia punya waktu nap, dia makan ubat yang wajib, kemudian saya bawa dia pergi luar. Initial plan adalah saya mau dia macam
mewarna di canvas. But then we don't have canvas. Tuh yang ada waktu itu adalah meja saja. Jadi saya ambil tuh meja, saya kasih terbalik dia so that we can use itu surface meja sebagai dinding. Beginilah canvas pura-pura gitu. And then lekatkan itu lembaran kerja mewarna since dia suka watercolor a lot. Jadi I use the watercolor untuk bawa dia mewarna. So both of us, kami duduk di lantai di tikar yoga, kami buat di luar because selama ni buat mewarna di dalam kan. Jadi saya rasa macam it's not something new untuk dia. Jadi we bring the coloring outdoors. Surprisingly, dia sebenarnya last for 30 minutes. Jadi 30 menit untuk activity yang pertama dan sampai sekarang sebenarnya dia masih lagi tagih sama saya. Mami bila kita mau mewarna lagi di luar macam yang dulu, mesti itu activity betul-betul imprint di dalam pikiran dia sampai dia rasa itu sesuatu yang seronok. Hari pertama, I think it's a success because after activity di luar tuh selepas dia mandi, selepas dia makan malam, dia masih bawa saya untuk mewarna sampai malam di dalam rumah. I was so happy sebab selama ini dalam pikiran saya, anak saya tidak dapat fokus dalam apa yang dia buatkan. But setelah buat itu activity, I realized that actually as long as itu activity menarik dan dorang rasa macam something interesting, dorang akan fokus. Dan juga kalau ada saya di sebelah dia. Hari kedua, saya buat macam kemahiran linguistik. I was trying to see, adakah dia sudah mula minat dalam belajar alfabet. So, since saya mengajar kelas pemulihan kan, jadi expectation saya dengan anakku sangat rendah. Because a lot of students yang saya jumpa, even after tahun 3 pun, ada juga yang struggling untuk hafal tu nama ABC. Apalagi dia yang masih berumur 2 tahun, almost 3 years old lah dia waktu tu. Selain daripada number blocks, ada satu lagi kawan itu number blocks yang saya recommend juga dengan kamu, number block untuk ajar anak mathematics, and then alpha blocks untuk ajar huruf sama anak. Sebelum ni saya belum lagi kasih expose dia dengan alpha block. Asal yang huruf-huruf dia tidak minat. Jadi apa saya buat adalah saya print semua karakter, kemudian saya gunting satu-satu dan laminate dan buat 2 set lah. Satu set saya lekat di kotak, and then another set saya kasih lekat di stick. I didn't do the stick one sebab I want her to experience on how to do that on her own. Saya mau dia ada merasa seronok yang dia sendiri buat bahan bantu belajar dia. Jadi sampai di rumah, saya kasih keluar tuh kotak. And she was like, wah, cute-nya. Sebab colorful kan tuh. Terus saya bilang, let's do it. Terus belum lagi sisir rambut semua. Baru lepas bangun, lepas makan ubat. Macam biasa rutin ubat dia. Since anak saya sakit kan. Jadi kami duduk and she was so excited untuk buat itu BBM. And then after that, kami main matching-matching. Pada waktu itu, saya sebenarnya cuma mau dia boleh kasih matching itu bentuk huruf ja. But then again, dalam hari pertama itu, I think more than half of the alphabet, dia ingat nama because of the character. Setiap character tu memang kami kasih lakon lah. Macam ini apa dia buat. Ini nama dia. Macam kalau N, it's your daddy. Kalau X, itu nama kau. And P, that's my name. So, that's the 3 letters yang dia kenal. Sepanjang saya mengajar kelas pemulihan pun, saya realize bahawa ada certain huruf yang memang semua budak senang hafal. Ada certain huruf yang orang tidak hafal. Tapi itu mungkin saya boleh kasih di separate videos lah. Sebab perlu spesifik lagi apa huruf yang senang, apa huruf yang susah sikit. Okay, so itu adalah hari kedua. Okay, kemudian yang ketiga adalah let's do outdoors punya activities. Kami tanam lada, tanam serai di dalam pasu. And itu pun buat dia sangat excited sebab first time batu dia gardening dia. Walaupun dia rasa macam itu main-main saja kan, sebenarnya itu sangat membantu dia untuk fokus, kasih release dia punya dopamine sebab dia happy kan. Lepas tu tangan dia main dengan tanah itu sebenarnya sudah practice dia punya psychomotor. And then I was so happy tengok dia punya reaction waktu itu. But since the 4th day is Sabbath day, kami perlu ke gereja. Jadi 4th day saya ajar dia manners to eat, saya ajar dia pakai baju sendiri, pakai seluar sendiri, basic things yang dia perlu, and then manners untuk berada di gereja. And then the 5th and 7th day we actually repeat
kami repeat balik buat tuh yang activity yang kedua, yaitu linguistik. Itulah yang buat dia sebenarnya sangat ingat itu alfabet sudah, sebab we turns the stick into stories. Jadi banyak cerita yang saya buat-buat aja, macam guna itu karakter untuk kasih cerita, like macam kalau W kan dia punya karakter nih water bah sebenarnya. Jadi dia menangis-nangis sampai keluar air mata kan, jadi wow 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 gitulah. Kasih expose dia dengan bunyi tu alfabet, kemudian dia punya nama juga. So storytelling bagi saya sangat membantu si Zoe untuk mengenal nama dan juga bunyi phonics itu huruf. Okay, so that's the first stage. And then second stage saya develop pada sebelum habis tahun lalu untuk dia betul-betul ready, and also for me juga lah untuk bersedia. So I invented a booklet khas untuk kasih sedia si Zoe pergi sekolah. Booklet ini ada 66 muka surat. That's a lot kan. Saya sekejap jangan lupa apa yang saya mau buat kalau saya tidak transform into a booklet. Dalam planner ini saya tulis apakah yang saya perlu kasih sedia dia untuk ke sekolah. Di muka surat pertama saya tulis School Readiness Checklist. Checklist ini adalah keseluruhan daripada apa yang saya perlu lakukan untuk kasih sedia dia lah. Jadi yang pertama itu self-care ataupun cara-cara penjagaan diri. So selain daripada fokus, I think it's very important untuk dia dapat jaga diri dia. Self-care itu termasuklah ajar dia untuk pakai baju sendiri, pakai seluar sendiri. Si Zoe, dia sangat tidak suka pakai seluar dalam sendiri. Jadi, we try to tell her that it's important. Kemudian, makan sendiri, cara untuk cuci tangan. Terakhir adalah penggunaan tandas. Dalam semua self-care yang saya mention tadi, paling susah saya rasa tuh penggunaan tandas. Jadi, kalau kamu adalah ibu bapa yang experience sudah, bolehkah kamu tolong saya tulis di komen apa tips kamu untuk ajar anak pergi tandas sebelum pergi sekolah, because sampai sekarang macam belum lagi berjaya betul saya ajar dia. Saya belum lagi yakin yang dia boleh, kalau dia buang air besar dia boleh bersihkan diri dia selepas itu. So if you have any experience, boleh tolong tulis di ruangan komen. Thank you. Okey, kemudian kedua adalah social skills. Oleh sebab kami selalu di gereja kan, jadi si Zoe sudah expose dengan berkawan dengan anak-anak di Sabbath School. Jadi dia macam tidak sudah berapa susah untuk berkawan dengan orang. Cuma saya takut betul dia ni menjadi orang yang tidak dapat kawal kemarahan dia. Macam dia bila dia upset dia pukul orang. So untuk berkawan itu mungkin dia tahu sudah, but we focus on macam mana untuk shape dia punya behavior untuk handle dia punya kemarahan. We focus on this, kami macam slow talk untuk ini. And actually bagi saya kan, dorang mungkin kecil, but this little human, bila kita betul-betul slow talk, cakap dengan serious like we are talking with adults, sebenarnya dorang faham. Itu sangat surprise saya sebagai seorang manusia dewasa lah, sebab saya ingat kalau kecil tu tidak tahu apa-apa begitu. But actually bila kasih nasihat, betul-betul serius kasih nasihat, dorang take it seriously juga. Another tips yang saya buat adalah I let her know about emotion. Emotion apa yang dia sedang lalui. Contoh, kalau dia sedang menangis, saya tanya dia, apa yang kau rasa sekarang? Yang dia paling kenal lima emotion adalah angry, upset, jealous. Ini tiga yang paling dia kenal sekarang. Jadi bergantung dengan emosi dia, kami akan coba tackle tu situasi berdasarkan dia punya emosi. So paling penting, it's very important untuk the kids know apa dia punya exact emotion yang dia rasa waktu itu, so they can like tackle the emotion, sebab dorang tahu apa yang dorang rasa. Cara untuk saya kasih perkenalkan itu emosi dengan dia adalah satu, by picture lah. Saya kasih tengok dia emosi begini adalah marah, muka begini emosi dia begini. Kalau orang sedang upset, apa yang kita perlu buat? Usually kalau dia punya sepupu upset, dia akan cakap beginilah, Mami, dia sedang upset. Nantilah lepas dia upset, baru saya pergi kawan dia. So, itu adalah satu kejayaan untuk saya indicate bahwa anak saya sudah faham tentang itu emosi dan apa yang dia perlu lakukan berdasarkan emosi yang orang lain rasa juga. Bukan pasal dia aja. Of course, first hand dia kena rasa dari emosi dia. Kemudian dia akan nampak the same emotion berlaku pada orang lain dan dia akan tahu bertindak apa yang dia perlu buat bila orang lain merasakan emosi yang sama. Seterusnya adalah routine building. We've been very busy ke sana kemari. So, saya akan ketepikan semua schedule saya pada minggu yang terakhir
because I need to adjust dia punya sleeping pattern. Saya perlu kasih tidur dia before 9 because then she will need to wake up paling lewat pukul 6 pagi. Dan anakku ini dia seorang yang tidur after 9 pun masih lagi main, mau jam 10 pun masih lagi main because dia boleh tidur sampai pukul 5 petang kadang-kadang. And then dia boleh bangun pukul 9 pagi setiap hari, dan kalau mau pergi sekolah sudah, she will need to adjust. Kurang tidur untuk dia akan sangat cepat kasih buat dia sakit. This is what I need to do for the last week sebelum pergi sekolah lah. Adjust dia punya sleep and wake up schedule according to school hours. Kemudian yang keempat adalah learning basics. Simple activities like mengenal bentuk, mewarna, mengenal nombor, mengenal huruf. But just in case kamu perasa macam tidak sempat sudah untuk dia kenal huruf, tidak sempat sudah untuk dia kenal nombor sebelum dia pergi sekolah, it's okay. Yang paling penting untuk kasih prepare adalah ajar dia untuk fokus, ajar dia social skill supaya nanti bila pergi sekolah tidak sudah dia menangis-nangis. Dan kalau saya berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya di prasekolah and also my sister, the first problem untuk anak prasekolah adalah dong tidak dapat berpisah dengan parents dorang. So I think it's really important untuk kita bagi tahu dorang apa yang akan terjadi di sekolah, that school is fun. Jangan kasih tahu yang nanti di sekolah tuh cikgu pukul kau begini, because dorang akan sangat takut dengan sekolah bila kita sendiri yang kasih takut dorang. So try to tell them something like interesting, fun di sekolah supaya dorang macam I want to go there, begitulah. I think that's the two important things before mengenal huruf semua tu. Itu huruf semua itu dorang boleh belajar di prasekolah, but the two things adalah sangat penting lah. Okay, kemudian yang terakhir, emotional preparation. Actually si Zoe dia sangat excited untuk pergi sekolah. Saya punya dalam nota saya sini talk about school in positive light, visit the school together beforehand. Ini dia sudah buat sebelum ni. Dia memang pernah ikut saya pergi sekolah pun kalau macam tiada yang jaga dia di rumah. And then talk about school itu memang dia suka, dia excited untuk pergi sekolah because dia tahu di sekolah banyak kawan dia. Dalam booklet ini juga bagi saya sangat penting untuk itu anak pandai tulis nama. Syukur sebab dia boleh sudah tulis nama dia lah, walaupun tidak juga cantik betul tulisan dia, but boleh kenal sudah yang dia tulis. So dalam booklet ini saya kasih sedia banyak untuk latihan dia tulis nama dia. Saya juga kasih masuk rutin yang si Zoe akan lalui. Rutin ini saya bahagikan kepada dua. Yang pertama di dalam booklet untuk rujukan saya, yang kedua adalah yang saya akan lekat di luar yang dia akan tik setiap hari. Saya juga sediakan menu untuk saya kasih bawa dia. Sebenarnya di prasekolah dorang kasih sedia sudah makanan untuk anak kan, tapi oleh sebab anak saya ini dia ada special condition, dia sakit, jadi saya tetap perlu untuk kasih sedia juga makanan untuk dia. 2 minggu menu yang saya boleh rotate sepanjang tahun dan boleh guna juga sampai dia tahun 1, 2, 3 saya rasa. Ada juga saya tulis tips for easy meal preparation, and then booklet ini ada melukis bentuk, mewarna, match itu bentuk, mengira, lepas tu cut and paste, tracing. Tracing ni sangat perlu juga sebelum pandai menulis huruf, dorang perlu tracing juga. Si Zoe kan dia paling tidak suka tu activity tracing, but she really likes cut and paste. So tracing and cut and paste dia punya fungsi lebih kurang sama. Jadi oleh sebab dia suka cut and paste, saya kasih banyak-banyak tu cut and paste, and then in between of cut and paste saya suruh dia tracing lah. So banyaklah saya kasih sedia dalam ini buku seperti yang kamu nampak di sini. Yeah, that's what I prepared for her. And we went to buy baju seluar dia, kasut stokin dia. Teacher pesan di sekolah for the first 2 weeks masa orientation week kasih bawa dong extra baju sebab macam-macam boleh terjadi yang buat baju dong basah, kotor, and then orang akan tolong tukar. So I think I need at least 3. Jadi saya beli 3 pasang baju dan seluar, and then 2 pasang kasut. Stokin saya beli dalam 5 pasang. Untuk ini saya harap saya tidak melakukan pembaziran dan saya harap tindakan saya betul. But what do you think? Kamu boleh share dengan saya juga sebab saya ini pun first time mom yang excited and also at the same time risau anak pergi sekolah. Okay. So I think that's all untuk perkongsian saya tentang bagaimana saya sediakan anak saya pergi sekolah. Saya harap dalam potpet beberapa menit saya ini ada juga bagi insight ataupun idea sama kamu yang berguna, dan hopefully dapat juga menginspirasi ibu bapa ataupun siapa-siapa sahaja yang memerlukan maklumat di luar sana. Jadi this journey is not only about preparing my kids, but juga bagi saya dia adalah satu kenangan yang saya tidak akan dapat lupa nanti. I really hope saya buat
buat yang terbaik untuk anak saya, sebab saya ini satu ketakutan saya dalam hidup nih kan, saya takut saya menyesal saya tidak buat yang terbaik sekarang. Jadi that's why I'm pushing myself untuk buat sesuatu yang terbaik untuk anak saya. Dan saya juga diinspire oleh banyak ibu bapa di luar sana yang buat yang terbaik untuk anak, dan hopefully video ini juga boleh menginspirasi semua parents ataupun sesiapa sahaja yang memerlukan untuk be there untuk anak dan untuk kasih sedia pergi sekolah. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, dan kalau kamu rasa perkongsian ini berguna dan boleh digunakan oleh semua orang, tolong share kepada mereka yang memerlukan ataupun share di mana-mana social media. Dan kalau ada topik yang kamu mau saya macam sentuh, isu-isu di sekolah kah, since I'm a teacher kan, boleh kita kongsi-kongsi maklumat. Boleh juga tulis di comment section, saya akan coba untuk cari jawaban dan akan buat video berdasarkan apa yang kamu request. So, itu sahaja untuk hari ini. Please like, share, and juga subscribe. Thank you for your support and thank you sebab dengar sampai di sini. Jumpa di video yang akan datang. Bye-bye. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada teacher limpas depan Zoe, apa Zoe buat? Like this hand, like this hand. Coba. Yes, gini. Good morning, teacher.